Langkah yang wajib kita lakukan di saat kita sudah membuat konten atau membuat video, ternyata video kita itu sepi penontonnya ya, meskipun kita sudah membuat video bagus dan pengisian deskripsi bagus, tetapi kenapa video kita itu sepi penonton? Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan ya, channel-channel yang isi kontennya sama dengan isi konten di channel kita. Semisalkan sobat semua itu tentang vlog harian, semisalkan ya. Di sini kita masuk ke vlog harian atau kita bisa mengetikkan vlog jalanan ya. Di sini akan saya masukkan vlog harian, lalu masuk ke pencarian. Nah, ini adalah konten-konten yang tentang vlog harian. Kita masuk ke filter ya, dan kita masuk ke relevansi jumlah tayangan. Di sini kita cek video yang viewernya banyak. Nah, di sini kita bisa mengikuti dari cara pembuatan thumbnailnya seperti ini ya. Nah, mungkin kita bisa screenshot untuk membuat contoh thumbnailnya. Lalu dari judul, di sini kita bisa mengisikan judul yang sama ya. Untuk judul sama atau kata kunci di deskripsi, di tag itu sama, tidak jadi masalah ya, karena kita tidak ambil videonya ya. Jadi untuk kita mengambil metadata video ini mungkin sangat mudah ya. Sobat sudah pasti paham. Kita masuk ke titik 3 di sini. Kita masuk ke bagikan. Nah, di sini kita salin link. Kita kembali ke Google Chrome ya. Di Google Chrome kita tinggal tempelkan ini ya, kita masuk ke beranda YouTube di sini. Nah, di beranda YouTube ini kita tempelkan link yang tadi ya, yang sudah disalin. Kita tempelkan, kita masuk ke pencarian ya. Dan ini video yang tadi sudah disalin. Kita cek apakah video ini pengisian deskripsinya bisa kita ambil atau memang dia tidak mengisikan deskripsi. Di sini kita cek ya. Kita pilih tanda panah ke bawah. Nah, ini adalah kata kunci yang digunakan oleh channel ini. Mungkin kita bisa menyalinnya ya. Untuk menyalinnya kita tinggal tempel seperti ini ya. Nah, kita tinggal salin. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengisikan di kolom deskripsi channel kita ya, atau deskripsi video kita. Nah, jangan lupa judul kita samakan. Lalu apabila isi konten kita itu tentang, di sini masuk lagi kita baru ya, tentang mancing. Sobat semua, kita bisa masuk ke pencarian YouTube tentang mancing ya. Karena apabila kita tidak mau melakukan seperti ini, saya yakin video kita itu sulit untuk direkomendasikan ya. Karena pertama, channel kita mungkin subscribernya belum banyak. Yang kedua, isi konten kita itu memang, apalagi kalau konten kita itu tidak satu tema, sulit ya. Kalau memang ini ingin direkomendasikan, usahakan isi konten harus satu tema. Di sini kita masuk ke mancing. Nah, kita masuk ke mancing. Di sini mancing yang memang banyak penontonnya ya. Nah, kita pun bisa gunakan metadata semua ini. Nah, kita seperti tadi kita lakukan salin link videonya yang paling banyak ya. Nah, seperti ini kan, untuk mancing ikan lembat monster itu penontonnya sudah mencapai 22 juta. Kita bisa ikutin ya, kita bagikan. Kita masuk lagi ke aplikasi Google Chrome untuk menempelkan dan untuk mengambil kata kunci video ini ya. Apabila kita mengisikan channel kita itu isi kontennya tentang masak, semisalkan masak mie ya, ini contoh. Nah, apabila kita masuk ke pencarian kata masak mie, nah, mungkin akan muncul thumbnail seperti ini ya, yang sedang memasak mie. Thumbnailnya seperti ini ya. Nah, kita bisa masuk ke video yang paling banyak thumbnailnya seperti apa sih sebetulnya. Nah,
karena di situ kita bisa meniru dan kita bisa ambil metadata tersebut ya. Nah, ini kalau memang dilihat mungkin isi kontennya itu isi konten bukan orang Indonesia ya kebanyakan ya. Nah, kita cari yang memang betul-betul orang Indonesia. Nah, misalkan ini yang mukbang mie, kita bisa ikutin ya cara pembuatan thumbnailnya. Nah, untuk ini kan kita mencari isi konten tentang masak mie. Kita cari videonya. Nah, ini semisalkan saya menggunakan resep mie ayam komplit. Nah, di sini kita bisa masukkan judul ini ya ke dalam video yang mau kita buat di saat kita membuat masakan Indomie. Nah, kita bagikan dan kita salin link ya. Salin link, lalu kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Di sini kita bisa mengetahui kata kunci video ini dan kita bisa gunakan. Jadi saran saya, buatlah thumbnail yang sama dengan channel tersebut yang viewernya banyak dan usahakan kita harus memasukkan kata kunci yang sama yang ada di video tersebut ya. Di sini saya masuk lagi ke pencarian Google Chrome, kita masukkan link video yang tadi ya. Ini yang tentang masak mie ya. Begitu juga konten-kontennya yang lainnya. Kita bisa gunakan hal seperti ini. Karena ini tidak sama sekali dilarang ya. Justru bagaimana caranya agar video kita itu direkomendasikan, tentunya kita harus bisa mencari jalan. Ini ada iklan ya. Nah, di sini kita lihat, mungkin biasanya kalau channel-channel yang sudah besar itu ya banyak mengisikan kata kunci, atau ada juga yang tidak mengisikan kata kunci ya. Nah, di sini kita bisa tempel. Nah, kita seperti ini, cukup mengisikan seperti ini dan kita masukkan ke dalam kolom deskripsi di video kita ya, apabila kita membuat isi kontennya tentang, kalau ingat ya, kalau memang ada yang link-link seperti ini kita jangan sampai tempel ya, cukup yang kita butuhkan saja ya kita tempelkan. Nah, semisalkan kita sampai sini ya, kita tempelkan sampai yang kita butuhkan. Nah, untuk bahan kita masukkan ya supaya lebih simpel. Nah, bahan kita masukkan semua. Biasanya kalau isi konten tentang masak itu selalu mengisikan bahan-bahannya. Nah, di sini kita bisa masukkan semua ke dalam isi video kita ya yang mau kita upload ke YouTube, tentunya lewat aplikasi YouTube Studio. Lebih mudah kita tempelkan di situ. Dengan cara seperti itu, saya yakin video kita akan bisa direkomendasikan dan viewer terus bertambah ya. Jadi jangan sungkan atau jangan males di saat video kita sepi, tapi kita harus berusaha bagaimana sih kita bisa melihat video-video yang memang sama dengan isi konten kita. Perhatikan dari cara pembuatan videonya, lalu kita judul bisa ikutin, thumbnail kita ikutin, dan deskripsi pun kita ikutin ya. Nah, disitu akan bisa direkomendasikan video kita. Nah, mungkin banyak lagi yang bertanya sama saya, Bang, apakah video-video yang sudah lama bisa diedit ulang dari cara mengganti thumbnail, mengganti judul, ataupun yang lainnya ya. Tidak jadi masalah ya, mau video lama atau mau video baru itu kita edit. Yang penting video kita tidak bermasalah ya. Nah, itulah cara mudah untuk channel kita, video kita itu bisa ramai penontonnya ya dan terus bertambah viewernya ya. Nah, di sini kita bisa masukkan, tinggal tempel link video yang tadi seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Disitulah video kita akan terus bertambah viewernya.
Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.